Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana syahr Ramadan syahrul mubarak fihi rahmah wa fihi maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatul iman wal Islam, kemudian kenikmatan kesehatan, yang semuanya itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saluran dakwah Masjid Manarul Islam, perlu saya sampaikan bahwasanya kita berada di bulan Ramadan ini agak berbeda dengan bulan Ramadan di tahun yang lalu. Bulan Ramadan kali ini suasananya tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang Ramadan tahun ini, bahkan sejak di bulan Sya'ban ya, tahun 1441 Hijriah atau 2020 ini, hampir semua negara mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian diturunkannya musibah ya, yang sering disebut dalam media disebut wabah yang saat ini, yang awalnya terjadi di Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh negara termasuk Saudi Arabia, bahkan Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah juga melakukan lockdown terkait jamaah umrah maupun orang-orang yang akan sholat berada di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram Al-Makkatul Mukarramah. Dan juga kita yang berada di Indonesia, hingga Ramadan ini kita belum bisa seleluasa sebagaimana kita pada tahun-tahun yang lalu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu pada 12 bulan yang lalu. Karena bulan ini sangat mulia, bulan ini bulan yang sangat dahsyat, tetapi berkenaan dengan bersamaan munculnya wabah, yaitu wabah COVID-19 atau COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona. Walaupun orang-orang kampung, daerah pedalaman itu tidak mengenal namanya apa Corona itu ya, tapi di daerah yang tingkat menengah, pendidikannya menengah, daerah perkotaan ya, itu sudah biasa dengan istilah ini. Tapi kalau kita masuk pelosok, kita masuk kampung pedalaman ya, istilah ini kayaknya istilah yang sangat asing bagi mereka. Nah, oleh karena itu, karena saking antusiasnya umat Islam untuk menyambut bulan Ramadan, maka kadang-kadang tidak berbeda seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia memberikan acuan ya,
memberikan protokol yang terkait bagaimana kita tetap beribadah di rumah ini dengan mengambil nilai-nilai Ramadan yang begitu mulia tetap kita peroleh. Meskipun kalau kita lihat masjid banyak yang ditutup, kegiatan sholat tarawih tidak dilaksanakan, bahkan nanti sholat id juga tidak dianjurkan. Maka dari itu kita harus mensikapi bagaimana kita menggali bulan Ramadan ini tetap dalam koridor kita mendapatkan nikmatnya bulan Ramadan, barokahnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kemuliaannya tidak ada tandingannya. Nah, di bulan Ramadan memang umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada satu prinsip yang sangat diyakini oleh umat Islam, diyakini oleh kaum muslimin, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang harus diagungkan, bulan yang harus di dalamnya diisi dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk ibadah wajibnya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan Allah memberikan barokahnya, Allah memberikan ampunannya, Allah membuka pintu seluas-luasnya terkait dengan pintu kemuliaan di bulan Ramadan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun di beberapa tempat di masjid ya ditutup, kegiatan sholat tarawih tidak ada, pengajian juga nggak ada, ya bahkan sekolah juga libur, ya, liburnya cukup lama, bahkan ini sampai Juni diperkirakan. Jadi suasana ini kayaknya suasana yang mencekam, tapi seharusnya kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan bijak. Kenapa? Datangnya musibah ini bagi umat Islam kalau disikapi dengan sabar, dengan tawabah, dengan tabah, dengan ikhtiar, maka itu menjadi rahmat. Maka kita harus menyadari bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, pada pertemuan yang pertama ini kita akan sampaikan betapa keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, bahwasanya Allah telah mewajibkan bahwa orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yaitu apa? Shaum Ramadan. Ya. Puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka tujuan akhir dari ibadah puasa, rangkaian ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, diantaranya puasa atau apa saja amaliyah yang dilakukan di dalamnya, itu menjadi sarana, menjadi media agar kita menjadi orang-orang yang beriman, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Jadi beriman, muttaqin, menjadi orang-orang yang takwa, yang Allah menjanjikan orang-orang yang takwa nanti akan dimasukkan di dalam surga. Pada pertemuan perdana kita sampaikan bahwa di bulan Ramadan itu disebutkan bahwa bulan Ramadan itu Allah menjadikan bulan itu orang-orang yang beribadah di dalamnya itu pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi pada hari-hari biasanya. Yang dalam hadis disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika bulan Ramadan masuk, futihat abwaabul jannah, Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Pintu surga yang 8 oleh Allah dibuka semua di bulan Ramadan itu. Wa ghulqat abwaabun nar. Kemudian Allah menutup pintu-pintu neraka. Pesannya di dalam hadis ini, silakan Anda berbuat apa saja yang bisa menghantarkan kalian bisa masuk surga melalui pintu mana saja.
Karena di surga nanti ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ya, ada pintu puasa, khusus pintu puasa nanti Allah menyebutkan dengan dalam hadis itu yang disampaikan oleh Rasul namanya babur royan, pintu yang secara otomatis bisa mendeteksi siapa orang yang berpuasa dan siapa orang yang tidak berpuasa. Ketika orang sudah masuk melalui pintu itu, babur royan itu, maka orang yang lain yang tidak berpuasa tidak akan masuk di dalam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saluran dakwah Masjid Marwah Islam. Jadi di bulan Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar. Pasubitati sayatin juga ditutup, ya, dibelenggu celah-celah setan. Maksudnya apa? Setan itu pada dibelenggu seakan-akan tidak ada ruang untuk menggoda manusia. Tapi kita harus paham, ada setan jenis manusia, ada setan dari jenisnya jin. Nah, setan yang jenis dari manusia ini masih ada karena mereka memiliki hawa nafsu. Maka puasa Ramadan ini yang bisa mengekang dia menjadi orang-orang yang menahan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, bulan Ramadan yang bulan mulia, dibukakan pintu surga yang 8, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya para setan. Di hadis yang lain Allah menyebutkan bahwa di bulan puasa ada satu hari, bahkan bukan satu hari, satu malam. Satu malam itu yang nilai kalau orang beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gampangnya 83 tahun lebih sekian bulan gitu. Jadi siapa yang beribadah di dalamnya di bulan Ramadan ada satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada orang hidup beramal ibadah selama 1000 tahun atau 83 tahun, ya, 4 bulanan. Apa itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu sebagaimana Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, itu yang Rasul memerintahkan kepada kita untuk 10 akhir di bulan Ramadan, mulai malaman itu ya, kalau bahasa kita mulai malam 21 sampai nanti ya malam hari raya. Di situ ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini keutamaannya. Ya. Belum lagi malam itu seluruh aktivitas ibadah manusia, ampunan Allah diberikan semuanya kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu niatnya benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa dahsyatnya yang dia maafkan. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tidak bulan yang lain. Jadi meskipun hari ini ya, kita dibatasi dengan istilahnya apa? Ya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau dalam bahasa yang lain juga ada physical distancing, yaitu menjaga jarak. Maka kadang-kadang orang yang masih sholat berjamaah itu jaraknya dibatasi, dilebarkan, ya, seakan-akan apa? Itu biar menghindari, ya, menghindari gampang menularnya virus ini. Itu dilakukan dalam rangka apa? Menyelamatkan orang lain, juga menyelamatkan diri kita. Nah, maka dari itu dalam pertemuan ini kita tetap melakukan aktivitas meskipun medianya berbeda. Ya, kita media online, kita medianya adalah bagaimana kita tetap beraktivitas, ya, aktivitas apa? Puasa, ya, selalu beribadah. Jadi PSBB, puasa selalu beribadah bersama, di mana? Di rumah. Jadi orang menarik pahala di bulan puasa ini
Jangan sampai nanti kalau nggak tarawih di masjid, nggak tarawih di musola, dia tidak tarawih di rumah. Dan tarawihnya di rumah. Dan tarawih di rumah juga diberi kemuliaan sebagaimana kita tahun-tahun yang lalu. Bahkan sholat sunnah memang awalnya afdalnya adalah dikerjakan di rumah dan bersama keluarga. Walaupun di zaman sahabat Umar bin Khattab sholat tarawih itu dilakukan berjamaah di masjid. Tapi ini tidak mengurangi nilai ibadah kita. Allah tetap mencatat kita sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Nah, itu dari sisi bulan Ramadan. Nah, dari sisi keutamaan orang yang berpuasa, yang pertama adalah terkait dengan amalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla. Jadi Allah berfirman, ini yang disebut dengan istilah hadis qudsi. Walaupun kalimat ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis ini? Allah menyebutkan kullu amali ibnu Adam lahu. Jadi seluruh amaliyahnya Ibnu Adam termasuk kita ini, semuanya lahu untuk sih. Ila sauma fa innahu li, kecuali puasa. Jadi amal ibadah manusia itu Allah akan memberikan. Siapa yang niat baik dia dapat 1. Siapa yang melakukan kebaikan itu berarti dapat 10. Nah, kemudian kalau itu dilaksanakan dengan nambah, dikatakan apa? Setiap amal ibadah itu yudha'aful hasanatu bi asri amsalihah. Jadi ila sab'inatin dikfin. Jadi orang yang berpuasa, orang yang beribadah, ya, yang dilakukan di bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan 1 dilipatkan 10 sampai 700, tapi ketika masuk bulan Ramadan, khususnya puasa ini, itu tidak bisa dihitung. Karena yang memberikan balasan Allah, ya, kecuali puasa. Fa innahu li, katanya Allah. Sungguhnya puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi, dan akulah yang berhak memberikan balasan, akulah yang memberikan pahala. Jadi hanya Allah akan memberikan berapapun di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan puasa ini. Karena kalau kita tinggalkan puasa ini, ya Allah, ya, yang seharusnya kita di musim wabah ini banyak berzikir, banyak bermunajat kepada Allah, dekat dengan Allah, doanya orang-orang yang berpuasa sangat mustajabah. Kalau itu ditinggalkan, ya saya nggak tahu Allah alam apa yang terjadi berikutnya. Nah, berikutnya wasaumu junnatun. Puasa ini sekaligus menjadi benteng. Ya, benteng itu yang membentengi manusia dari neraka. Maka fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yasham. Nah, ini kalau kalian lagi berpuasa, ya jangan berkata-kata yang kotor, jangan berkata-kata yang jorok, jangan berkata-kata yang dusta, ya. Jangan berkata-kata yang menghina. Jadi puasa itu memang kalau secara syarat rukunnya kita sudah niat di malam harinya, meninggalkan makan dan minum mulai sebelum subuh sampai kita nanti maghrib, ya. Tetapi harus kita sadari, meninggalkan makan dan minum mulai pada subuh sampai maghrib itu gampang. Yang sulit, yang susah itu adalah meninggalkan perkataan-perkataan, meninggalkan perbuatan-perbuatan itu yang merusak ibadah puasa, yang merusak nilai puasa, bahkan bisa membatalkan puasa. Apa contohnya di dalam hadis ini? Ya, rafas, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dusta, atau kata-kata yang menimbulkan permusuhan. Ya. Bahkan ketika seseorang di bulan puasa dihina, dicaci maki, ya, dia harus mengatakan falyakul ini shaimun, saya ini lagi puasa. Lu kalau ngomong ya enak, yang enak, jangan dusta di saat puasa. Gitu.
Nah ini benteng. Nah sekaligus nanti puasa itu bisa membentengi manusia dari apa? Dari adab neraka. Nah keutamaan yang lain orang yang berpuasa itu la khulufu famisa'imi atyabu indallah min rihil miski. Bagi orang yang berpuasa itu bau mulut ya. Bau mulut kita ini kalau bulan puasa kan baunya enak ya. Nah, enak. Apalagi kalau sekarang kita sering pakai masker, jadi bau mulut gak enak. Tapi bagi orang yang berpuasa nanti di akhirat, di hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang-orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil misk. Baunya lebih harum ya, lebih wangi daripada baunya minyak wangi yang paling bagus. Ada Casablanca, ada Maribat, ada Kasturi, ada malaikat subuh, itu semuanya nggak ada apa-apanya bagi nanti harumnya bau mulut orang-orang yang berpuasa. Ditambah yang berikutnya, bagi orang yang berpuasa lisa'imi farhatani. Orang yang berpuasa juga akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kesenangan. Apa? Farhatani ini farkatun Idul Fitri, gembira ketika dia berbuka, ketika dia masuk Idul Fitri, wa farkatun inda liqa'i rabbi, dan gembira ketika nanti bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasanya itu. Karena apa? Orang yang sudah selesai puasa dengan baik dengan benar, mengisi bulan-bulan Ramadan dengan baik dan benar, selain dia akan diampuni oleh Allah, ya, bau mulutnya lebih harum daripada bau kasturi, ya, amal ibadahnya dilipatkan tidak terhingga. Nah, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Nurul Islam, meskipun kita di masa di masa PSBB, ya, kita ada lockdown wilayah atau PSBB daerah atau provinsi atau gabungan, ya, Surabaya misalkan, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, atau mungkin nanti Pasuruan, Porong dan seterusnya. Meskipun ini kita dalam kondisi-kondisi yang sangat secara hati nurani kayaknya, ya Allah, kenapa ini nggak cepat selesai ya Allah? Karena di bulan Ramadan ya Allah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kenapa corona ini nggak selesai ya Allah? Padahal kami rindu untuk bisa ke masjid ya Allah. Kami rindu untuk berada bersama dengan keluarga kami. Kami rindu kepada orang tua kami. Ini semuanya di dalam kondisi yang seperti ini, di bulan yang mulia ini dibatasi. Tapi kita masih bisa melakukan aktivitas, misalkan seperti kajian seperti ini, ya, yang tidak harus bertatap muka, walaupun harus media. Begitu pula kita bisa berbicara dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, ya, kita bisa tetap melakukan aktivitas walaupun memang terbatas. Tapi itu semuanya adalah masih kita syukuri. Ya. Ada sarana yang masih bisa kita komunikasi. Maka dari itu di bulan Ramadan marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini Allah mencatat semua amaliyah kita, Allah mencatat segala aktivitas kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita bisa masuk bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ini, meskipun dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran kita. Dan ini semoga melipatkan pahala kita. Karena apa? Selain dalam posisi yang kita harus diuji oleh Allah, kita juga menjaga diri kita agar benar-benar bisa bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang orang beribadah di dalamnya akan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Di bulan Ramadan, bulan dicurahkannya segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Ya. Di bulan Ramadan seluruh aktivitas ibadah Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, kecuali kalau manusia mau membukanya sendiri. Ya, bukan berarti nggak ada orang berbuat dosa, tetap kadang-kadang ada orang yang berdusta,
ada orang yang menipu, ada orang yang menghibah, ya. Karena itu manusia apa? Dari jenis setan yang juga bisa mengganggu. Makanya ini yang harus kita jaga, hati kita yang harus kita jaga. Orang yang berpuasa nanti mendapatkan kegembiraan, ya, kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika masuk hari raya, gembira ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi amal kita semuanya dan kita akan dimasukkan surga melalui babur royan, insyaallah. Asal kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Dan kita melaksanakan shaum Ramadan itu imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga diri kita, memberikan kesehatan kepada kita, juga memberikan kesabaran kepada kita, juga segera Allah mengangkat virus corona ini, ya, khususnya dari umat Islam, dari kaum muslimin, dan pada umumnya adalah virus yang melanda dunia ini. Allah segera mengangkatnya dan orang bisa beraktivitas sebaik-baiknya. Bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, bagi orang-orang yang masih berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah segera bertaubat, karena pintu taubat dibuka dengan seluas-luasnya. Tidak ada cara yang lain kecuali kita menyadari kesalahan kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika ada musibah itu bisa kita sikapi. Kalau musibah itu karena kebaikan kita sudah berada dalam koridor yang benar, sementara Allah menurunkan musibah, maka itu ujian bagi kita. Tapi kalau itu ternyata kesalahan kita atau kesalahan segelintir orang yang berbuat zalim durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan musibah itu, maka musibah itu akan menimpa siapa saja. Langkah yang paling penting adalah ketika musibah terjadi, kita senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah kalimat istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sikap orang-orang yang diuji Allah. Dan orang itu akan menjadi orang apa? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rabbnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada jalan yang benar. Mari kita memohon kepada Allah semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, khususnya di bulan Ramadan ini, ya, di mana kita juga menjelang berbuka, doanya mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu a'malina salihan, khususan ya Allah fi hadzal syahrul mubarak. Ighfir lana ya Allah maghfiratan minka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyil asqam. La ilaha anta subhanaka in kunna minadh dhalimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha. Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Allahumma lana bi husnil khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rahman, dengan curahan rahmat-Mu ya Allah, kami semuanya adalah hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang membutuhkan pertolongan dari Engkau ya Allah. Datangnya wabah ini tidak lepas dari kehendak-Mu ya Allah. Kami tidak akan mampu mengatasi itu kecuali atas kekuatan dari Engkau ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, curahkan kesehatan kepada kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah, khususnya di bulan mulia, di bulan Ramadan ini, agar kami bisa melaksanakan kewajiban beribadah dengan senikmat-nikmatnya ya Allah. Karena kami sangat rindu dengan ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Fatah ya Alim, Engkau zat yang maha penyayang, Engkau zat yang maha pengasih ya Allah. Kasihanilah kami semua ya Allah. Dengan kondisi yang seperti ini ya Allah, tetapkan, tanamkanlah kepada kami kesabaran, tanamkan kepada kami kesungguhan untuk tetap beribadah walaupun di rumah ya Allah.
Jadikanlah ibadah kami di rumah menjadi ibadah yang betul-betul Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang kami lalui pada tahun ini ya Allah, Kau beri pahala sebagaimana tahun-tahun yang lalu yang waktu itu tidak ada musibah wabah itu ya Allah. Ya Allah, dengan segala keterbatasan kami ya Allah, kedhaifan kami ya Allah, kelemahan kami ya Allah, kami mengadu kepada Engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Mulahna segala-segalanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.